Ya, jadi Bu, hari ini kita mau dengar informasi nih Bu ya, mengenai kinerja APBN ya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Karena ini pasti Ibu adalah sumber kami yang paling terpercaya gitu untuk menginformasikan tentang hal ini ya tentunya Bu ya. Dana APBN yang di NTB itu lebih dari 27 triliun ya. Yang disalurkan melalui kantor vertikal kami, KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, itu 27 triliun. Jadi sebenarnya yang diefisiensikan itu kan sebenarnya sudah jelas ya, untuk belanja-belanja yang bisa diefisiensikan, misalnya listrik gitu kan, ATK itu. Tetapi untuk yang sifatnya itu tidak termasuk Inpres nomor 1 itu nggak diefisiensikan Mbak, sebenarnya bisa tetap jalan itu sebenarnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi hari ini kami dari Mata Garuda NTB akan melakukan bincang-bincang dengan narasumber dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan NTB. Nah, hari ini sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Harwi Diana. Hari ini saya mau bincang-bincang dengan Ibu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan wilayah Nusa Tenggara Barat, Ibu Rati Hapsari Kusumawardhani. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mbak. Ya. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, jadi Bu, hari ini kita mau dengar informasi nih Bu ya, mengenai kinerja APBN ya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Karena ini pasti Ibu adalah sumber kami yang paling terpercaya gitu untuk menginformasikan tentang hal ini ya tentunya Bu ya. Tapi sebelumnya Bu, kami ingin tahu dulu sebenarnya apa sih tugas atau fungsi utama dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Provinsi NTB ini. Mungkin bisa dikasih gambaran sedikit saja Bu. Terima kasih Mbak. Jadi Ditjen Perbendaharaan ini kan adalah salah satu eselon 1 di Kementerian Keuangan ya. Jadi kalau ada pajak, bea cukai, sebenarnya di daerah itu ada juga perbendaharaan negara dan juga ada DJKN, jadi Ditjen Kekayaan Negara dan Lelang, itu sebenarnya ada juga gitu. Nah, untuk kami fungsi dari Ditjen Perbendaharaan itu pada utamanya adalah menjalankan fungsi bendahara umum negara. Itu kan Menteri Keuangan itu sesuai amanat undang-undang itu bendahara umum negara. Jadi menjalankan fungsi bendahara, yaitu mencatat pengeluaran dan kemudian pemasukan, membuat laporan, pada intinya seperti itu. Tapi tupoksi Ditjen Perbendaharaan apabila itu diuraikan, itu adalah membuat kebijakan di bidang perbendaharaan negara. Kemudian juga menjalankan kebijakan itu, misalnya bagaimana tentang perencanaan kas, bagaimana tentang investasi pemerintah, terus aturan-aturan pelaksanaan APBN. Itu secara garis besar fungsinya, Mbak. Ya. Iya. Jadi intinya kalau perbendaharaan, kantor wilayah pembendaharaan ini merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Betul, yang ditempatkan di wilayah Provinsi NTB gitu ya Bu ya. Ya. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat tentunya yang mengelola mengelola pengeluaran dan pendapatan ya Bu ya di daerah ya Bu ya. Kalau misalnya sampai sekarang mungkin kita sudah masuk ke akhir tahun Bu ya. Sekarang udah triwulan ketiga ya Bu ya. Ya, menuju triwulan 4 ini. Menuju triwulan 4. Hampir selesai kan. Bulan November ya. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya perkembangan kinerja APBN di NTB sampai dengan saat ini bagaimana Bu? Mungkin bisa Ibu memberikan gambar. Yang pertama itu perlu saya sampaikan bahwa dana APBN yang di NTB itu lebih dari 27 triliun ya. Yang disalurkan melalui kantor vertikal kami, KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, itu 27 triliun. Namun selain itu ada dana-dana yang langsung disalurkan melalui kementerian lembaga langsung ke sini atau melalui KPPN yang ada di Jakarta, Mbak. Misalnya subsidi seperti itu, MBG, itu kan disalurkan mulai dari sana. Nah, itu tidak termasuk yang 27 triliun itu.
Itu APBN-nya. Nah, APBN sendiri itu kalau kita lihat dari pendapatan itu ditopang pajak ya Bu, Mbak, lebih dari 75% lah ditopang pajak. Pajak pada saat ini sudah tercapai 71,69% dari targetnya, dari target. Nah, kalau untuk belanja negara sudah tercapai sebesar sekitar 79,25% dari target. Nah, perpajakan ini merupakan penopang ya untuk APBN gitu kan. Namun ada juga PNBP, misalnya seperti UNRAM ini. UNRAM ini kan menerima ini ya pembayaran dari mahasiswa atau misalnya dari riset atau apapun itu masuknya PNBP, cuma bedanya karena UNRAM ini badan layanan umum boleh menggunakan langsung PNBP tanpa store dulu ke kas negara. Gitu. Itu gambarannya. Nah, untuk belanja sendiri ini ada belanja yang disalurkan melalui kementerian lembaga di satuan kerja sebesar 5,6 triliun dan transfer ke daerah itu 16 triliun yang sudah direalisasikan. Yeah. Nah itu artinya kalau misalnya tadi Ibu bilang yang tercapai pendapatan di daerah pendapatan untuk APBN itu 71,69%. Ya. Ya. Artinya kalau misalnya proyeksi ke depannya Ibu untuk mengejar yang 29% di akhir triwulan ini bagaimana proyeksi ke depannya? Kalau untuk proyeksinya mudah-mudahan nanti bisa tercapai ya, karena teman-teman pajak ini ya Mbak ya yang membuat proyeksinya. Jadi mereka itu memproyeksikan nanti hingga akhir tahun capaiannya ada ini targetnya sih 630 miliar ya per bulan ini. Jadi Desember nanti diharapkan bisa ada penerimaan sebesar 630 miliar per bulan. Jadi total dari pagu perpajakan itu sekitar 4 triliun ya, lebih kurang. Itu mudah-mudahan nanti bisa tercapai ya Mbak. Sesudah proyek-proyek selesai, karena kan pajak di NTB ini tergantung juga dari proyek-proyek pemerintah yang saat ini sedang berjalan hingga akhir tahun nanti gitu. Iya. Jadi besar kemungkinan ya. Jadi harapannya besar kemungkinan kita bisa mencapai target yang ditargetkan untuk APBN. Ya, pendapatannya Bu ya. Begitu pula dengan pembiayaannya Bu, belanjanya gimana? Belanjanya sama. Jadi ini kan nanti karena pajak itu juga ditopang oleh belanja pemerintah, maka apabila ini nanti proyek-proyek ini mundur atau tidak selesai, maka ini akan pengaruh juga ke pajak sebenarnya seperti itu. Makanya kami berharap nanti untuk belanja pemerintah saat ini khususnya belanja-belanja yang modal yang besar, modal fisik yang besar ini bisa segera diselesaikan. Gitu. Kecuali yang mungkin nanti multi years yang diselesaikan tahun-tahun berikutnya. Nah, ini memang tahun ini ada sedikit perbedaan Mbak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi pertama kami di Ditjen Perbendaharaan itu sudah membuat prediksi secara 5 atau 10 tahunan ketika ganti presiden itu memang nanti agak melambat sedikit. Karena kan ada perubahan kebijakan. Nah, kemudian di tahun 2025 ini di triwulan 1 itu ada kebijakan presiden untuk melakukan efisiensi ya. Diikuti oleh blokir. Otomatis belanja ini kan agak melambat. Tetapi sekarang sudah semakin cepat. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh penerima dana APBN supaya manfaatnya itu bisa dirasakan optimal gitu oleh masyarakat. Berarti udah enggak efisiensi lagi Bu sekarang? Tetap efisiensi tetap. Jadi sebenarnya yang diefisiensikan itu kan sebenarnya sudah jelas ya untuk belanja-belanja yang bisa diefisiensikan, misalnya listrik gitu kan, ATK itu. Tetapi untuk yang sifatnya itu tidak termasuk Inpres nomor 1 itu nggak diefisiensikan Mbak, sebenarnya bisa tetap jalan itu sebenarnya. Iya. Berarti sebenarnya tidak semua yang tapi ada pos-pos khusus yang Iya. Nah, kemudian kalau misalnya belanja ini Bu. Kalau belanja kan sudah ada alokasi anggaran untuk pos ini, ini dan seterusnya gitu. Itu apakah sudah mencapai target untuk penggunaannya Bu? Bukan dari besarannya tapi penggunaan untuk capaian outputnya ya. Iya, betul.
Kalau capaian output itu sebenarnya kami ini juga memonitor, tetapi itu berdasarkan data yang diinput oleh penerima dana APBN. Itu misalnya Pemda atau satuan kerja. Nah, apakah itu betul seperti itu harapan kami? Ya, begitu. Jadi sebenarnya yang tahu apakah itu sesuai dengan outputnya itu adalah mereka yang menerima dana APBN, karena Kementerian Keuangan itu tidak masuk sedalam itu. Dalam hal untuk memonitor pelaksanaannya itu ada di kementerian masing-masing gitu. Jadi perbendaharaan, kantor wilayah perbendaharaan ini tidak melakukan evaluasi ya terhadap penggunaan dari APBN ini. Kami melakukan evaluasi berdasarkan indikator yang kami buat. Salah satunya memang di capaian output. Nah, kalau misalnya di satuan kerja itu menyampaikan outputnya tercapai 100%, itu kami di atas kertas mempercaya itu 100%. Tetapi untuk memonitor itu ada di instansi masing-masing sebenarnya, karena kan ada perbedaan fungsi sesuai undang-undang itu, bahwa Menteri Keuangan itu tidak menjalankan fungsi pengawasan sampai di satuan kerja gitu. Jadi ada yang mengawasi masing-masing kementerian. Ada, ya tanggung jawabnya ada di sana. Kalau kami istilahnya itu ada COO dan ada CFO. Chief Financial Officer itu ada di Kementerian Keuangan, sementara COO-nya itu ada di mana, di sana di kementerian lembaga gitu. Iya. Jadi dari kantor perbendaharaan hanya untuk pendapatan dan pengalokasian belanjanya gitu ya. Ya, pajak itulah yang mengumpulkan itu, kami nanti yang akan membuat laporannya sebenarnya kan. Untuk APBN itu tugas perbendaharaan itu sampai pembuatan laporan keuangan pemerintah begitu ya. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya overall Bu, kinerja sekarang kita sempat mendapatkan informasi bahwa pertumbuhan ekonomi NTB itu sempat minus. Bu. Ya, itu sempat minus. Nah, kalau misalnya kita lihat dengan kinerja yang tadi Ibu sampaikan itu dengan proyeksi positif yang diharapkan bisa tercapai targetnya, itu bagaimana Bu dengan melihat dibandingkan dengan pertumbuhan yang kemarin sempat minus katanya? Pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi. Nah, kami berdasar dari data kami memang pertumbuhan NTB ini kan ada pik-piknya, kemudian ada saat turun begitu ya. Tapi kami proyeksikan nanti tahun depan dengan adanya belanja yang bagus ini dan tambang pun sudah mulai boleh ekspor. Perkiraan kami sekitar 5% itu bisa tercapai tahun depan untuk NTB gitu ya, berdasar yang tren yang kami buat gitu. Jadi optimis ya Bu ya, pertumbuhannya positif. Ya, mudah-mudahan lah sekitar 5% bisa tercapai sih untuk NTB. Iya, menarik juga Bu kalau misalnya tadi Ibu sampaikan. Jadi ada pertambangan di NTB ini sudah mulai boleh ekspor, mampu untuk melakukan ekspor yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya belanjanya itu untuk impor, lebih banyak ke impor ya Bu ya. Tapi sekarang yang tadinya dengan bisanya ekspor, artinya akan ada pemasukan tambahan gitu Bu yang berpotensi jadi pendapatan APBN di NTB. Iya, bentuknya DPH nanti, dana bagi hasil. Iya, jadi ini kalau kita lihat ya secara regional, ini neraca perdagangan NTB ini masih surplus ini 148,19 juta US dollar. Jadi masih surplus. Jadi semakin nanti pendapatan dari ekspor impor ini besar, maka DPH-nya itu yang DPH dari sumber daya alam ini yang akan besar. Nah, kemudian kalau alokasi belanjanya itu Bu, apakah disesuaikan, apakah itu dialokasikan berdasarkan sumber penghasilan ini, misalnya kalau misalnya dari pajak daerah gitu, misalnya gitu, itu dialokasikan untuk khusus dialokasikan ke apa, misalnya kesehatan atau pendidikan atau apa, apakah seperti itu Bu pengalokasian dananya? Kalau pengalokasian PAD itu kan, kalau seperti pajak daerah itu kan untuk PAD. Itu kan terserah Pemdanya, itu ada di Pemda. Nah, yang dari pemerintah pusat itu transfer ke daerah ada di AU misalnya. Di AU itu sebagian besar dialokasikan untuk pembayaran gaji pegawai, misalnya seperti itu.
ada DPH. DPH itu ada DPH sumber daya alam, DPH CHT gitu ya, cukai hasil tembakau. Nah, itu ada pengalokasiannya khusus gitu kan. Untuk salah satunya untuk mengurangi dampak pemakaian rokok misalnya seperti itu. Kemudian ada DAK fisik yang untuk itu, kemudian juga ada DAK non fisik untuk pembangunan untuk puskesmas, kemudian untuk pendidikan BOS itu dari DAK non fisik. Jadi ada yang sudah dialokasikan, tetapi ada yang sifatnya itu block grant, terserah nanti mau digunakan untuk apa gitu. Ada ya seperti itu. Jadi sejenis dana cadangan yang siap untuk digunakan gitu atau gimana? Tidak, jadi sebenarnya itu sudah dialokasikan. Misalnya DAU, dana alokasi umum, itu kan ada formulanya setiap daerah itu. Nah, dana alokasi umum itu sebagian besar itu digunakan untuk pembayaran gaji pegawai. Tetapi ada lagi yang bisa digunakan Pemda sesuai kebutuhan Pemda. Nah, itu yang tadi saya maksud, terserah Pemda mau digunakan untuk apa sesuai dengan kebutuhannya gitu. Iya. Oh, berarti itu di awal sudah dianggarkan, tapi penggunaannya nanti terserah dari Pemda berdasarkan kebutuhan di daerah gitu ya, Bu. Iya, betul. Iya. Nah, kemudian Bu, kalau misalnya kita lihat nih, misalnya ya udah tercapai, kemudian harapannya positif nanti tercapai 100% target gitu. Tentunya ada mungkin kendala-kendala apa sih sebenarnya Bu yang ada di NTB? Di NTB itu kendalanya dalam mencapai target, misalnya pendapatan kayak gitu Bu, karena kan 75% dari pajak ya Bu ya. Yeah. Nah, kalau yang di NTB ini kendalanya apa Bu? Kalau yang sering ditemuin gitu Bu? Yeah. Jadi kalau pajak ini kan di daerah itu ada dua, pajak yang dipungut pemerintah pusat dalam hal ini di Direktorat Jenderal Pajak. Dan ada pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Misalnya pajak restoran, seperti itu kan dipungut oleh pemerintah daerah. Nah, ini masing-masing kendalanya pasti berbeda gitu ya, Mbak ya. Ini sebenarnya yang pas menjawab sih teman-teman dari Dijen Pajak sih ya. Tapi setahu saya kalau dari pemerintah pusat ini mungkin lebih karena sistemnya itu sudah terbangun dengan baik dengan adanya Kortex. Ini mungkin tidak terlalu banyak kendala setahu saya ya, tapi nanti mungkin lain waktu bisa diundang juga di podcast ini. Nah, untuk di pemerintah daerah itu mungkin salah satunya adalah bagaimana bisa terbentuk sistem sebenarnya dan bagaimana collecting pajaknya ini bisa bagus. Kalau sistem itu sudah terbangun, otomatis itu kan collectingnya akan semakin bagus. Betul. Ini yang menurut saya perlu ditingkatkan. Dan tambahan informasi itu bahwa PAD atau pendapatan asli daerah itu kurang dari 20% dari total APBD. Artinya APBD di NTB ini masih tergantung dari dana transfer. Dari transfer ya, pusat. Ya, 80%-nya ambil aja 20% PAD dan 80% sekitar 80% ya kurang lebih itu dari dana transfer gitu. Oke, jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini itu kenapa fungsi dari Ditjen Perbendaharaan ini sangat penting sekali ya, karena 80% ya dari pusat ya Bu ya. Betul. Oke, iya. Ya, nah kemudian Bu tadi menarik ketika saya kembali ke masalah efisiensi itu Bu. Jadi di awal periode tahun 2025 itu kan ada efisiensi Bu ya, tapi tidak semua ya, seperti Bu bilang, tidak semua, hanya beberapa pos yang memang butuh harus efisiensi gitu. Kemudian sekarang sudah dibuka lebih longgar di periode ini gitu. Sedangkan waktu yang tersisa tinggal 2 bulan Bu. Gitu. Nah itu bagaimana Bu serapan untuk selama 2 bulan ini, walaupun kita positif ya seperti Ibu bilang tadi proyeksinya positif, tapi untuk dalam waktu yang singkat ini apakah meyakinkan gitu bisa terserap semuanya Bu sampai 100% atau mungkin yang tertinggi yang bisa gitu. Iya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa efisiensi ini tetap dilaksanakan sebenarnya. Ya, tetapi sebagian itu diblokir. Blokir karena misalnya dipandang pada saat itu nanti bisa dilaksanakan, nanti blokir dulu gitu kan. Nah, kemudian tahun ini ketika kegiatannya itu bisa dilaksanakan, sudah ada ini ya, instruksi bisa dilaksanakan, blokir dibuka. Ini tergantung dari kecepatan dan perencanaan dari
satuan kerja kalau di pemerintah pusat atau di Pemda untuk menjalankan itu. Nah, ini yang sebenarnya harus dikawal betul karena menurut saya kadang-kadang itu perencanaan yang nggak matang yang membuat pelaksanaannya jadi nggak optimal gitu, Mbak. Ya. Iya. Karena kalau misalnya kita lihat ini kan dalam waktu yang singkat mungkin setelah dibuka blokiran itu ada dana kucuran dananya itu jadi lebih besar gitu. Iya, betul. Iya. Jadi apakah itu nanti tidak membuka peluang untuk menggunakannya secara hanya untuk mencapai target belanja gitu? Itu masalahnya. Itu jadi masalah dari perencanaan itu masih menjadi kendala utama di APBN kalau menurut saya ya Mbak ya. Harusnya itu ketika itu dana itu sudah turun, pada saat itu sebenarnya harusnya itu sebelumnya perencanaannya sudah ada. Nah, ada beberapa permasalahan yang berhubungan dengan itu tadi. Kemungkinan misalnya tidak terserap optimal, salah satunya misalnya kendalanya itu di akhir tahun misalnya kan tiba-tiba baru dana itu turun. Nah, yang diberi dana juga bingung loh kok tiba-tiba ini belum ada perencanaan itu. Itu yang kami di Kementerian Keuangan khususnya di Dijen Perbendaharaan ini berusaha untuk memperbaiki itu. Tetapi ini kan tidak ada di kami. Ini ada di satuan kerja, maka Dijen Perbendaharaan itu nanti akan membuat kebijakan-kebijakan supaya ini semakin kecil kemungkinan dana yang kemudian itu kecuali proyek prioritas atau apa yang disanu presiden ya, itu kemudian dikucurkan di akhir tahun dan kemudian tidak terserap, gitu, ya. Iya, karena memang kalau misalnya selama ini kan ya kita aja di rumah tangga sendiri misalnya gitu Bu, kalau misalnya duitnya dapatnya di akhir-akhir bulan gitu, akhir tanggal tua gitu, biasanya udah kita jor-joran Bu, karena ngerasa nanti bulan tahu itu kan sebentar lagi sudah gajian lagi gitu kan ya. Seperti itu Bu. Jadi ya saya pikir APBN juga seperti itu gitu, karena mencapai target tadi supaya mencapai target tadi gitu. Iya, ini tantangan yang besar sebenarnya. Khususnya untuk satuan kerja yang dia mendapat dana besar kan. Betul. Ya bagaimana itu tercapai gitu. Nah inilah yang harus dikawal oleh kementeriannya sebenarnya Mbak. Iya. Tapi kalau dari Dijen Perbendaharaan sendiri itu untuk pengawasan itu tidak dilakukan Bu ya. Bukan dari perbendaharaan yang melakukan pengawasan tentang penggunaan anggaran itu. Kami melakukan monitoring sebenarnya Mbak. Monitoring terhadap pencairan itu, jadi pelaksanaan APBN-nya ya Mbak ya, itu kami monitor. Jadi kalau misalnya ada misalnya dana gaji pegawainya tidak cukup lagi sampai akhir tahun, itu akan kami sampaikan. Kalau enggak minus. Nah, untuk dana-dana yang dia alokasinya besar pun seperti itu. Jadi kami koordinasi juga dengan Kementerian Keuangan, dengan kantor pusat kami supaya nanti dana ini bisa efisien gitu, walaupun dia terjadi di akhir tahun. Tapi kan kebijakannya itu kan tetap ada di mereka. Kami membuat kebijakan di perbendaharaannya sebenarnya Mbak. Ini yang nanti akan diperbaiki supaya tidak terjadi lagi lah di tahun-tahun mendatang gitu. Iya. Berarti kalau pertanggungjawabannya bukan ke perbendaharaan ya Bu, pertanggungjawabannya ke kementerian masing-masing. Ke kementerian masing-masing ya. Capaian outcome-nya ada di situ gitu di kementerian. Iya Bu, jadi kalau misalnya kita lihat ini menarik juga ya, karena ini UUD, ujung-ujungnya duit ya. UUD. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi Ibu bilang 80% kan APBN dari pusat. Sedangkan yang 20% itu adalah dari PAD, pendapatan asli daerah ya Bu ya. Nah, kalau misalnya ada proyek daerah gitu Bu, yang dia tidak mampu dibiayain oleh penghasilan asli daerahnya, itu yang disupport gitu dengan APBN-nya. Jadi mulai tahun 2023 2024 mulai dilaksanakan harmonisasi Mbak sebenarnya antara perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Supaya tidak ada double-double nanti, atau misalnya proyek yang sudah dibiayai di pusat ternyata di daerah dibiayai. Atau proyek dari pusat misalnya bangunan bendungan tidak diikuti oleh pembangunan jaringan-jaringan irigasi oleh Pemda misalnya seperti itu. Ya, artinya kan itu proyek gak jalan juga jadinya kan, misalnya bendungan tetapi tidak diikuti oleh jaringan irigasi pendukung gitu ya. Jadi untuk menghindari satgas pendukung bisa
expense gitu ya Bu, double expense. Bisa double expense, bisa juga itu tidak optimal belanjanya karena sudah dibangunkan bendungan tetapi satpras pendukungnya tidak ada. Gitu. Iya, betul. Ya, jadi tujuan akhirnya justru tidak tercapai ya Bu ya, karena tidak didukung oleh dari daerahnya itu sendiri gitu ya, proyek nasional yang tidak disupport oleh proyek daerah. Proyek daerah. Iya. Makanya kan mulai sekarang itu mulai dilaksanakan harmonisasi dari awal, ya. Iya. Oke. Kalau misalnya kita lihat Bu, kayak saya nggak tahu kalau proyek daerah itu misalnya seperti pembangunan Mandalika, itu proyek nasional atau daerah Bu? Yang kalau tidak salah itu proyek nasional. Kalau saya tidak salah, tapi didukung daerah ya. Mungkin pembiayaannya saya kurang tahu gitu. Ada pembiayaan dari pemerintah pusat juga itu. Oke. Tapi yang seperti Ibu bilang sampaikan tadi, tentunya anggaran yang dari APBN itu juga terdeteksi ya Bu ya untuk pembiayaan. Ada, ada. Cuma karena itu tidak disalurkan melalui kantor pelayanan kami. Nah ini kalau misalnya ingin tahu ya kami akan cari infonya juga di kantor pusat, gitu. Iya, baik Ibu. Nah, harmonisasi ini menarik sekali kalau kita bicara harmonisasi. Cuman karena kita lihat apakah memang 80-20 itu memang standar? Tidak. Harusnya. Kalau kita ini ketergantungan fiskalnya lebih besar dari nasional ya. Jadi fluktuatif sih antara 75-80 lah ya, itu antara PAD dengan dana transfer gitu. Ini saya tidak bawa datanya ya di sini antara 75-80, tetapi secara umum tuh kita di atas rata-rata nasional ketergantungan fiskalnya. Itu yang perlu pemerintah daerah itu mencari cara supaya nanti ketergantungan itu bisa turun. Begitu. Artinya kan sumber daya di sini harus dioptimalkan kan oleh pemerintah daerah gitu. Iya, betul. Tapi itu standar untuk di daerah lain juga apakah seperti itu? Ada yang ketergantungannya kecil misalnya di KI ya Mbak. Iya, oke. Itu lain lagi gitu. Iya. Kalau itu mah sudah ini ya, dia sudah. Tapi ada daerah-daerah yang ketergantungannya kecil kok. Misalnya kalau di Bali itu Kabupaten Badung ya yang banyak tempat wisata ya. Iya, itu ketergantungannya dengan APBN kecil itu. Berarti istilahnya sudah lebih mandiri Bu ya. Daerah yang lebih mandiri dibandingkan dengan daerah lain. Nah, kemudian kalau misalnya kalau APBN itu berarti berlaku subsidi silang gitu Bu, atau tidak? Kalau misalnya ada daerah yang dia secara PAD-nya mungkin tidak mampu membiayai, kemudian ada daerah lain yang justru dia lebih pendapatnya lebih besar daripada itu, apakah berlaku subsidi silang Bu? Tidak atau gimana? Kalau menurut saya itu bukan subsidi silang ya, tetapi pemerintah melihat kebutuhan sebenarnya di daerah tersebut. Dan juga untuk itu makanya kan ada DAU, dana alokasi umum, itu untuk mengurangi kesenjangan antar daerah sebenarnya. Tetapi itu ada formulasinya Mbak. Makanya setiap daerah itu akan berbeda-beda. Sama aja dengan dana desa, setiap daerah akan berbeda-beda. Nah, ini menarik ketika bicara tentang subsidi silang, tapi mungkin bukan subsidi ya, tetapi kalau kita lihat secara umum, ini dana pemerintah di NTB itu kan sekitar 27 triliun yang disalurkan melalui kantor ini kami ya. Tetapi dari pajaknya, dari pendapatannya di NTB konsolidasian itu tercapainya sebesar 3 triliun. PNBP-nya 640. Jadi total itu ada sekitar 4,3 triliun pendapatan dari NTB. Namun yang disampaikan pemerintah pusat ke sini kan 27 triliun. Iya. Ya, jadi sebenarnya karena kebutuhannya itu tidak tercukupi maka dicukupi pemerintah pusat seperti itu. Berarti itu awalnya itu dilihat dari PAD-nya dulu Bu ya, kemampuan salah daerah tersebut itu salah satunya ya. Ada juga luas wilayah, kemudian kepadatan penduduk, juga tingkat kemiskinan banyak sih Mbak untuk menentukan berapa besar TKD yang ada di daerah itu.
Oke. Gitu. Iya. Oke. Iya. Jadi cuman kalau di NTB sendiri yang pajak itu yang paling tinggi ya Bu, sumber pendapatan PAD-nya. Nasional juga ya. Nasional juga. Iya, lebih dari 75% kan. 75%. Oke, iya. Ya, ini kalau di NTB kalau saya lihat ini pajak penghasilan ini yang paling besar ya. Paling besar PPH. Iya, PPH yang paling besar. Ya. Oke. Iya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat Bu dari kan alokasi dana itu sumber dan alokasi ya Bu ya. Yeah. Nah, sedangkan kalau misalnya perkembangannya sampai triwulan ketiga itu alokasi yang dari sebelum-sebelumnya itu yang paling besar itu kemana Bu? Belanja pegawai. Belanja pegawai. Untuk bayar gaji PNS. Iya. Gaji saya Bu. Iya betul. Iya betul, memang itu. Kalau total ya, mari kita lihat ada di sini. Enggak, saya pikir itu Pemda. Coba mari kita lihat kalau di sini belanja pegawai. Kalau secara ini ya untuk APBN kan kita bicara APBN, APBD ya Mbak ya. Iya. Kalau untuk APBN itu belanja pegawainya inilah sama belanja barang sekitar belanja pegawai itu 3 triliun dari total belanja 9,6 triliun. Belanja pegawai sepertiganya kan? Iya, sepertiga. Ya, belanja barang untuk operasional itu 4 triliun dari 9 triliun. Lainnya belanja modal dan bantuan sosial. Okay. Tapi kalau di Pemda sebagian besar memang belanja pegawai. Belanja pegawai untuk gaji di DAU itu ya. Kemudian kalau untuk alokasi sosial Bu, tadi saya sempat lihat belanja sosial sedikit ya, 23 miliar ini. Cuma sedikit. Ini kalau tidak salah itu disampaikan di ada Institut Agama Hindu misalnya atau di pesantren-pesantren itu kalau tidak salah itu di bawah Kemenak dan di bawah Kemendikbud kalau nggak salah seperti itulah. Tapi jumlahnya juga nggak signifikan sih. Iya. 23 miliar. Tapi tetap anggarannya ada. Ada untuk kegiatan itu ya Bu ya. Iya. Sedangkan kalau kesehatan gimana Bu? Kalau kesehatan, ini saya tidak bawa detailnya ya. Kesehatan itu ada yang bentuknya transfer ke daerah melalui DAK non fisik istilahnya itu jadi BOK, bantuan operasional BOP, bantuan operasional puskesmas. Juga ada dana transfer. Kami nyebutnya DAK non fisik juga yang digunakan untuk pembangunan puskesmas, pembangunan rumah sakit ada juga seperti itu gitu. Ada DAK fisik juga gitu. Okay. Kalau nanti totalnya berapa kami belum menghitung sih. Nanti bisa kalau kami diperlukan datanya kami bisa punya. Gitu. Okay. Berarti alokasi yang terbesar tadi belanja apa? Belanja barang. Kalau untuk pemerintah pusat ya. Kalau kan kami bagi dua. Belanja pemerintah pusat itu yang disalurkan melalui satuan kerja istilahnya di bawah kementerian lembaga, disalurkan melalui dinas-dinas gitu. Kemudian ada yang langsung dikelola di APBD, dana transfer itu ya. Oke. Berarti dari dana transfer itu langsung ditransfer ke APBD ya? Iya. Oke. Ya. Tidak langsung ke dinas Bu? Atau langsung ke? Tidak, jadi dari kalau dana transfer itu ditransfernya ya di rekening pemerintah daerah. Oke, pemerintah. Kalau yang dinas misalnya istilahnya ada dana dikonsentrasi, jadi gubernur itu kan wakil pemerintah pusat. Ya. Itu ada dana untuk pelaksanaan tugas wakil pemerintah pusat. Itu disalurkan langsung ke dinas. Ke dinas itu, tetapi ya itu kan penggunaannya langsung. Tapi itu bukan bagian dari dana transfer. Itu bagian penugasan dari pemerintah pusat. Oke, berarti beda lagi Bu? Beda lagi. Iya. Oke. Jadi maka di struktur APBN kan beda. Ada belanja pemerintah pusat, ada dana transfer ke daerah gitu. Oke, iya. Jadi penggunaannya juga berbeda ya Bu? Kalau dana transfer itu untuk pembiayaan rutin atau gaji juga ya macam-macam, bisa juga proyek-proyek fisik. Oke. Ya. Iya, jadi ini kan kami dananya 27 triliun, 18 triliun itu merupakan transfer ke daerah. Yang 9 triliun itu belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat termasuk gaji kita ini, Mbak. Iya. Operasional kita gitu itu pemerintah pusat. Itu kan tidak dikelola oleh Pemda, dikelola oleh Unram, dikelola oleh kami gitu kan. Iya, ke dinas gitu ya. Ke dinas ya. Oke. Iya. Nah,
Kemudian kalau misalnya kita lihat Bu, ya tadi kesehatan juga ini ya alokasinya cukup besar juga ya Bu ya, selain dari belanja pegawai tadi. Kalau nasional kan berapa persen ya? Kesehatan lupa saya 30% atau gimana? 30% cukup mungkin besar. Ya, mungkin agak lupa saya ya. Cukup besar juga ya Bu. Yeah. Kemudian kalau misalnya kemarin yang dari kesehatan termasuk kena efisiensi nggak Bu kemarin? Dari kesehatan ya. Waduh saya kurang cek detailnya ya, tapi mestinya itu seluruh kementerian ada sih efisiensi. Di pos-pos tertentu ya Bu ya. Iya, kalau dilihat dari kementeriannya nanti kan tergantung itu. Dari kementeriannya dulu itu kan diberikan angka ini untuk diefisiensikan. Nah, untuk bagaimana membaginya ke unit-unit di bawahnya kan tergantung mereka nanti ya. Oke, iya. Iya. Nah ini menarik ini Bu, kalau misalnya kita lihat saya pikir dana transfer itu adalah udah itu aja yang dikelola oleh pemerintah daerah termasuk dinas-dinasnya itu, tapi ternyata ada belanja khusus apa tadi yang 9 triliun Ibu? Belanja pemerintah pusat gitu, yang dia di transfernya itu ke pemerintah daerah. Bukan, jadi begini, kan dana 27 triliun itu kami istilahnya belanja pemerintah pusat itu untuk mendanai kegiatan yang diinisiasi pemerintah pusat. Oke. Misalnya itu kalau di tempat saya misalnya, saya ini kan di bawah Kementerian Keuangan. Iya. Nah itu belanjanya itu masuk belanja pemerintah pusat. Tetapi ada dana yang langsung ditransfer ke Pemda. Kas daerah. Kas daerah. Ya, okay, jadi kita melihatnya ke kas daerah itu. Kalau itu di kas daerah, maka itu biasanya masuknya itu ditransfer ke daerah. Oke, gitu. Tapi itu termasuk APBN atau? APBN. Termasuk APBN juga. Ya. Oh, oke. Iya. Berarti totalnya sebenarnya 27 triliun di luar yang langsung ditransfer proyek-proyek yang langsung ke sini gitu. Yang ini kan 27 triliun itu yang melalui kas kami, melalui kantor layanan kami. Okay. Tetapi ada juga misalnya yang MBG kan tidak tercatat yang ini 27 triliun itu. Sekolah rakyat itu juga bukan termasuk yang dicatat 27 triliun itu kan. Masih ada lagi banyak. Belum lagi subsidi. Oh, berarti lebih banyak sebenarnya yang masuk ke NTB ini sendiri itu lebih dari 27 triliun itu. Berarti yang 27 ini adalah yang kami kelola, yang kami kelola itu, iya. Oh, oke. Seperti itu ya. Jadi ke 9 triliun itu langsung ke kas daerah ya. Sedangkan kalau yang 27 triliun ini yang melalui perbendaharaan. Yang 27 triliun ini ke kas daerah. Kemudian yang 9 triliun dari total 27 triliun, yang 18 triliun itu transfer ke daerah namanya. Yang 9 triliun itu melalui kas masing-masing bendahara pengeluaran di Satuan Kerja Unram. Di tempat kami. Berarti gitu. Totalnya itu total yang 27 triliun. Iya. Iya. Oke, nah kita kan kalau kita lihat NTB ini sebenarnya potensinya besar Bu ya, untuk misalnya termasuk pertanian, perkebunan, iya, kehutanan kan itu leading sektornya itu kan ya. Oke. Berarti kayak PAD-nya itu dari yang banyak itu kan? Dari situ, dari pertanian perkebunan itu ya Bu ya? Iya, jadi kan selain pajak kan, di luar pajak. Iya, jadi leading sektornya itu kan penerimaan dari perpajakan, dari retribusi itu ya dari pertanian, perkebunan, kehutanan itu sedang meningkat sih sebenarnya, itu membaik. Makanya ketika sektor pertambangan itu diambil, itu pertumbuhannya kan positif. Artinya sektor-sektor pertanian, kehutanan, perkebunan itu kan membaik gitu loh kondisinya. Iya. Berarti sampai saat ini tetap leading sektornya itu masih di pertanian dan perkebunan untuk PAD. Sedangkan kalau pariwisata gimana Bu? Kalau pariwisata kayaknya di data terakhir itu menunjukkan peningkatan, tetapi bukan menjadi leading. Jadi di banyak daerah memang itu sektor-sektor utamanya ya itu tadi perkebunan, pertanian, kehutanan itu ya. Mungkin kalau misalnya kita lihat di daerah Bali mungkin pariwisatanya mungkin ya. Cuman kalau di NTB masih di pertanian dan perkebunan Bu ya. Ya, ini kan Pemda ini kan mau meningkatkan pariwisata. Ini ada contoh yang bagus misalnya di Banyuwangi ya, misalnya yang sekarang dia menjadi daerah yang dia cukup mampu. APBD-nya juga bagus ya, dari gimana dia menjadi hub
pariwisata yang ada dari Bali dan dari Jawa itu kan sebenarnya ini mungkin bisa menjadi contoh-contoh yang bagus untuk pengembangan pariwisata gitu. Oke, ya. Tapi memang belum leading sektor ya kalau di NTB. Kalau di data sendiri. terakhir ya, di data kami itu kayaknya sih pariwisata masih di ini pertanian, perkebunan, kehutanan sih kayaknya ya. Tapi nanti kami cek lagi ya Mbak ya, siapa tahu saya salah juga gitu. Iya, karena kalau misalnya kita lihat Bu, dengan misalnya kemarin ada sudah ada Mandalika kayak gitu ya. Mungkin ininya proyeksi ke depannya mungkin lebih positif ya untuk pariwisata. Ya mungkin banyak event ya. Jadi kemarin kami belum sempat untuk itu kan ada pik-piknya gitu kan, pertumbuhan ekonomi di NTB ini tidak punya pola tertentu sebenarnya gitu kan, tapi ada pik-piknya. Cuma kami belum mendeteksi pik ini terjadi kapan gitu. Apakah karena hari raya, karena gaji 13 atau apa, atau karena ada wisata lah misalnya ada di Mandalika ada event di Mandalika itu ya. Oke. Wah, ini menarik sekali sebenarnya kalau kita mau bahas kupas lagi ini Bu ya, tapi sayangnya waktu kita juga terbatas. Mungkin nanti ke depannya, terutama saya sebenarnya pingin tahu lebih banyak lagi gitu Bu. Ini menarik karena kita ngomongin duit gitu, yang ada kaitan juga dengan belanja PNS, belanja gaji betul. Aman tapi kan tidak diefisiensikan Iya betul, alhamdulillah aman Bu, aman sampai sekarang alhamdulillah. Ya jadi Ibu terima kasih, sama-sama, Mbak. Terima kasih banyak sekali Ibu sudah bersedia hadir di sini untuk sharing informasi tentang tentang APBN, capaian, kemudian sumber-sumbernya itu benar-benar informasi yang sangat bermanfaat sekali bagi kita. Apalagi sekarang di era keterbukaan ya Bu ya, era transparansi, semuanya kita harus buka gitu ke masyarakat bahwa ini pendapatan kita kemudian kita gunakan untuk ini dan gitu, supaya masyarakat juga tahu sebenarnya peran pemerintah itu memang besar sekali. Gitu. Itu tiap bulan itu Menteri Keuangan itu selalu menyampaikan data APBN di APBN kita itu selalu, kemarin juga ada sih di YouTube. Udah agak lama sih itu disampaikan untuk. Iya, berarti itu transparansi dan keterbukaan itu ya Bu. Baik Ibu Ratih, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah bisa berada di sini. Ya, insya Allah nanti ke depannya kita ngobrol-ngobrol lagi Bu ya, topik yang lain ya. Siap. Baik para pemirsa sekalian, itu tadi perbincangan kita yang sangat menarik dengan Ibu Ratih ya. Beliau adalah Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTB ya. Jadi itu tadi kita sudah dapat nih informasinya, luar biasa sekali ya. Jadi kita sekarang sudah tahu, ternyata NTB ini potensinya banyak sekali, pendapatan kita juga banyak, tapi tetap dari pusat juga memberikan banyak kontribusi, banyak dana untuk perkembangan NTB kita tercinta. Baik, semua pemirsa sekalian, itu tadi dari bincang-bincang kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.